berdiri, Katie dan kita akan mulai pelajaran dengan materinya adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelum kamu mempelajari materi sistem persamaan linier 3 variabel, waktu kamu SMP, kamu sudah mempelajari materi namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Ya toh? Oke, ada yang masih ingat apa arti dari sistem persamaan linier 2 variabel? Yang lain? Oke, Udis? Sistem persamaan linier 2 variabel adalah 2 persamaan linier yang mempunyai tepat satu titik penyelesaian. Oke, sudah? Dari pengertian itu, adakah yang bisa kasih contoh sistem persamaan linier 2 variabel? Ayo, ada? Elsa. Oke, menggunakan 2 variabel, yaitu X dan Y. Baik. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel, kita menggunakan 3 metode. Masih ingat? Masih. Oke, metode yang pertama eliminasi. Metode yang kedua metode yang ketiga campuran atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Terima kasih. Sekarang atau hari ini kita bahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dari pernyataan tadi, ada teman yang masih ingat arti dari sistem persamaan linier 2 variabel? Adakah dari anak-anak sekalian yang bisa menjelaskan arti dari sistem persamaan linier 3 variabel? Oke, Yuyun?
linear 3 variabel. Eko saja. 3x 3x tambah 2y tambah 5z sama dengan 10. Oke, dia menggunakan 3 variabel yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, tapi ingat berderajat 1. Auto derajat 1. Oke, mantap. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, dia sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan 3 metode tadi, yaitu eliminasi, substitusi, oke. Hai. Halo. Hai. Semangat ya. Jangan ikut cuaca ya. Oke. Dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini capaian pembelajarannya. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem ketidaksamaan linear 2 variabel. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai adalah, ayo semua perhatikan ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan penguatan pendidikan karakter, dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dengan bantuan media pembelajaran seperti LKPD berbasis masalah dan PTT. Peserta didik diharapkan dapat, yang pertama, memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, santun dalam berkomunikasi, dan menghargai pendapat peserta didik lain, serta dapat mengembangkan kreativitas, pemahaman konsep yang baik, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Ibu minta izin minum air ya? Oke. Apa yang kita harus buat dalam proses pembelajaran ini untuk agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tadi? Masih ingat tujuan pembelajaran tadi toh? Nah, yang kita buat adalah yang pertama, ibu akan membagikan kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah itu, kelompoknya sudah terbentuk, ibu akan membagikan LKPD. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Setelah mendapatkan LKPD, apa yang kamu buat di dalam kelompok? Ini. Yang pertama, memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel. Kerjasama ya dalam kelompok. Selama kamu berdiskusi, ibu akan menilai jalannya diskusi. Penilaiannya pribadi ya. Hasil diskusi akan kamu tulis di sini. Setiap kelompok tulis dengan rapi. Setelah itu perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan. Selesai 4 kelompoknya, baru kita membuat suatu kesimpulan. Oke. Sebelum ke kelompok, kamu lihat dulu apa manfaat kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Ayo semua lihat depan. Sudah? Dalam
setiap hari tanpa kamu sadari, selalu kita semua berhubungan dengan sistem persamaan ini ya, 3 variabel. Dalam hal ini ibu angkat tentang masalah jual beli, mau di pasar kah, di rumah kah, di mana saja kita selalu berhubungan dengan masalah jual beli. Dengan sistem persamaan ini yang 3 variabel, kita tahu kita dapat menentukan harga jual dari satu barang, atau kita bisa menentukan kita rugi atau kita untung. Itu menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Maka dari itu ibu harapkan selama proses pembelajaran ini kita ikuti dengan baik ya. Ikut semua aturannya, jalan-jalan pembelajarannya. Yang tidak mengerti silakan bertanya. Saat di kelompok bekerja sama, jangan sampai satu teman saja yang kerja, kitanya nonton. Berarti kita tidak akan tahu bagaimana penerapan sistem persamaan linear 3 variabel ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa tangkap? Hai. Halo. Hai. Halo. Masih semangat kan? Masih. Ibu minta maaf ya, ibu suara cuaca, jadi suaranya seperti ini. Oke? Oke, sekarang kita ke kelompok masing-masing. Jangan angkat pusing, ayo. Agak cepat ya. Satu kelompok berapa? 5 orang ya? Yang kurang jelas boleh bertanya ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke, masalahnya yang kapan? Di sebuah toko roti, Puput membeli 2 buah roti kacang hijau, 1 buah roti keju, 3 buah roti mentega dengan harga 20.000. Ini di toko yang sama, Ulfi membeli 2 buah roti kacang hijau, 2 buah roti keju, dan 5 buah roti mentega dengan harga 30.000. Leon membeli 5 buah roti kacang hijau, 3 buah roti keju, dan 2 buah roti mentega dengan harga 29.000. Sekarang, jika Bella membeli 5 buah roti kacang hijau dan 4 buah roti mentega di toko yang sama ya, di toko itu dengan membawa uang 50.000. Pertanyaannya, apakah uang Bella cukup dan bersisa? Kalau cukup dan bersisa, sisanya berapa? Sudah? Langkah-langkah untuk memecahkan masalah kontekstual ini ada di dalam LKPD kalian. Silakan berdiskusi. Ingat, selama diskusi itu bukan saya ya. Alwi, ayo ke kelompoknya berdiskusi. Hasil diskusi akan disajikan di dalam ini ya, kertas ini dan di presentasinya. Ikuti langkah-langkahnya dengan baik. Yang kurang paham silakan bertanya ya. Diskusi dulu. Ayo lihat langkah-langkahnya di dalam LKPD.
kamu kerja. Sampai kerja dan sampai sajikan hasil diskusinya bukan hanya kerja 30 menit, hasil diskusi 10 menit, tidak, sampai jadi. Oke. Ayo, mulai sudah. Ikut tahapnya dari depan. Ayo, bertanya kalau tidak paham, acungkan tangan ya. LKPD semua nanti dikumpulkan jadi kerjanya mulai langkah pertama apa, langkah kedua apa ya. Oke, ayo semangat ya. Tidak boleh satu orang yang kerja, kita kerja sama-sama supaya semuanya memahami cara kerja sistem persamaan linear 3 variabel. Ayo kerja sama-sama nak. Di sebelah sini buat misalnya, kamu buat videonya supaya kita bisa teman langsung ke sini. Oh ya, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat, setiap kelompok akan mengutus 1 orang ya. Lagi beberapa menit ibu akan mengambil nilai ya. Ingat, harus kritis, harus kerja sama dalam teman kelompok, harus kreatif dan mandiri. Itulah penilaiannya. Kalau kamu tidak kreatif,
Perwakilan dan satu orang ya dari kelompok ya. Habis waktu. Kelompok 1, 2, dan 4. Lihat lagi hasil diskusinya tadi. Runut dia baik-baik, jangan sampai ada salah tulis atau apa. Harus teliti ya. Oke, kelompok 3 juga sudah selesai. Sekarang perwakilan kelompok 1 siapa? Ayo, hasil presentasenya ditempel dulu baru. Ayo, kelompok 1 punya maju. Sini kelompok 1. Harus tempel dulu. Kelompok 2-nya, tempelnya cari-cari yang bawahnya semua. Habis ditempelkan, presentasinya nanti
datang dulu itu dijelasin. Awas itu patung di situ tuh. Ya. Oke, kita tepuk tangan semua dulu. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Aaron sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mereka. Ayo Aaron, baik. Saya main itu memperhatikan ya. Ayo. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertama, mari kita lihat dulu terlebih dahulu soalnya. Di sebuah toko roti, Pupu membeli 2 buah roti kacang hijau, 1 buah roti keju, dan 3 buah roti mentega dengan harga Rp20.000. Dan Pupu membeli 2 buah roti kacang hijau, 2 buah roti keju, dan 5 buah roti mentega dengan harga Rp30.000. Orang ketiga adalah membeli 5 buah roti kacang hijau, 3 buah roti keju, dan 5 buah roti mentega dengan harga Rp9.000. Pertanyaannya, jika membela membeli 5 buah roti kacang hijau dan 4 buah roti mentega di toko itu dengan membawa uang Rp60.000. A. Apakah uang membela cukup dan saja? B. Jika ya, berapa uang sisa bela? Pertama-tama untuk mencari apakah uang bela uang cukup dan tidak sisa, kita bisa bagi roti kacang hijau, roti keju, roti mentega itu dengan variabel X, Y, dan Z. Di sini dari kelompok kami misalnya adalah X sama roti kacang hijau, Y sama roti keju, dan Z adalah sama roti mentega. Setelah kita memisahkan roti semuanya, lalu kita membuat model matematika dari pemisahan yang telah kita buat tersebut. Model matematika adalah sebagai berikut: Puput sama dengan 2Y tambah Y tambah 3Z sama dengan Rp20.000. UV sama dengan 2X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan Rp30.000. Jawab sama dengan 5X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan Rp10.000. Setelah kita menentukan model matematikanya, maka kita akan menentukan adalah model eliminasi kesamaan yang kita anggap sama gampang bagi kita. Maka kesamaan yang gampang menurut kelompok kami adalah kesamaan 1 dan 2. Maka 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan Rp20.000 kurang 2X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan Rp30.000. Di sini kami mencoret eliminasi sini dua. Di dalam hasilnya min Y tambah 2Z dengan min Rp10.000. Ini kita buat sama baru yaitu sama 4. Setelah itu kita mengeliminasi lagi X sebanyak sama 1/3. Jadi 2X tambah Y tambah 3Z Rp20.000. 5X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan Rp9.000. Terus persamaan. Pertama kita kali dengan 5, persamaan nomor 2 kita kali dengan 2. Maka yang didapat adalah 10X tambah 5Y tambah 5Z sama dengan Rp100.000. Yang kedua didapat dengan 10X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan Rp40.000.
maka ini dimulai kalau kita mau koordinasi maka itu dimulai asal dapat adalah pinjam tambah 11 adalah 22.000. Ini terbuat bersama sama kelima. Setelah kita mendapat yang bersama dengan 4 dan 5, maka kita eliminasi Y yang didapat yang bersama 4 dan 5. Maka min Y kurang 12Z kurang 10.000 kurang min Y tambah 11Z kurang 20.000. Kita eliminasi Y nya dengan min 10.000 kurang min 42.000 sama dengan min 52.000 karena min 50.000 min kurang min sama dengan min 2 set kurang 11 set sama dengan min 3%. Maka set sama dengan 4.000. Setelah kita mendapat yang setnya, kita substitusikan set yang bersama 4. Dengan bersama 4 pada min Y tambah 11 set sama 40. Min Y sama tambah 2 set sama 10.000. Kita Y kurang 2 set sama min 10.000. Y kurang 2 kali 4.000 sama dengan min 10.000. Karena ini 4.000 karena ini bahasa dari N. Y kurang 8.000 sama dengan min 10.000. Min Y sama dengan min 10 ditambah 8. Kenapa ini ditambah? Karena pindah ruang dari kanan ke kiri menjadi min menjadi positif. Sama dengan min Y sama dengan 2.000. Y sama dengan 2.000. Min Y kali ini. Setelah itu dia substitusi set dan Y bersama pertama 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 20.000. 2X tambah 2.000 tambah 3 kali 4.000 sama dengan 20.000. 2X tambah 2.000 tambah 12.000 dikali 3 kali 4.000 sama dengan 12.000 sama 12.000. 2X tambah 14.000 sama dengan 20.000. Kenapa ini 12.000? Karena 12 ditambah 12.000 ditambah 20.000. Kemudian 2X sama dengan 20.000 dikurang 14.000 sama dengan 12.000 menjadi 2X sama dengan 6.000 didapat dari 20.000 kurang 12.000. X sama dengan 3.000 didapat dari 6.000 dibagi 2 sama 3.000. Maka dari semua langkah-langkah yang kita buat akan didapat X sama dengan 3.000. Y sama dengan 3.000 harga 1 buah roti kaki hijau. Y sama dengan 2.000 harga 1 buah roti keju. Dan Z sama dengan 4.000 harga 1 buah roti ketiga. Di sini kita melihat ulang lagi pertanyaannya. Jika Bella membeli 5 buah roti kaki hijau dan 4 buah roti ketiga dan uang 60.000, apakah Bella membeli uang ketiga sisa? Jika ya, maka berapa sisanya? Sini kita membuat persamaan yang beda, yaitu 5X ditambah 4Z. 5X itu sudah 3.000 X, 3.000 ini dan 4.000 masih 4Z. Maka didapat 5 dikali 3.000 tambah 4 dikali 4.000. Hasilnya 5 dikali 3.000 sama 50.000 tambah 4 dikali 4.000 sama 60.000. Setelah itu kita menjumlahkan 60.000 dan 60.000 yang hasilnya ada 30.000. Setelah itu 30.000 ini dikurang dengan uang yang dibawa dari Bella tadi. Dengan uang itu kita kali 50.000. Maka 50.000 dikurang 30.000 didapatnya 13.000. Apakah yang kita cukup uang bisa Bella membeli uang bisa itu 19.000. Uangnya? Oke, tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok pertama itu dari kelompoknya kubu. Oke, kita lihat kelompok 1 punya. Jelas atau kurang jelas? Jelas. Kita lihat kelompok 1 punya hasil persentase, hasil diskon
2 punya? Sama atau tidak dengan kelompok 1 punya? Kelompok 2 punya? Oh beda. Kelompok 4 punya? Sama dengan kelompok berapa? Berarti kelompok 2 ayo yang mewakili. Agak suaranya agak lantang ya? Agak lebih berani, lebih bersemangat. Tadi bilang sehat-sehat. Oke, semua perhatikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, langkah pertama yang kami lakukan adalah menulis data yang bermanfaat. Jadi, buku membeli 2 buah roti kacang hijau ditambah 1 buah roti keju ditambah 3 buah roti mentega sama dengan 20 rupiah. Kemudian, Susi membeli 2 buah roti kacang hijau ditambah 2 buah roti keju dan ditambah 5 buah roti mentega sama dengan 30 rupiah. Kemudian, Leo membeli 5 buah roti kacang hijau ditambah 3 buah roti keju ditambah 2 buah roti mentega sama dengan 29.000. Langkah yang kedua yang kami lakukan adalah pemisahan. Kami memisahkan harga 1 buah roti kacang hijau sebagai X, harga 1 buah roti keju sebagai Y, dan harga 1 buah roti mentega sebagai Z. Kemudian dari pemisahan itu kami membuat model matematikannya. Cukup 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 20.000 menjadi kesamaan 1. Jadi 2X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 30.000 menjadi kesamaan 2. Leon 5X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 29.000 menjadi kesamaan 3. Langkah yang berikutnya, kami melakukan eliminasi variabel Y pada kesamaan 1 dan 2. Dari eliminasi variabel Y pada kesamaan 1 dan 2, kami mendapatkan kesamaan 4. Kemudian, kami melakukan eliminasi variabel Y pada kesamaan 1 dan 3. Dari eliminasi Y pada kesamaan 1 dan 3, kami mendapatkan kesamaan 5. Kemudian, kami melakukan eliminasi variabel X pada kesamaan 4 dan 5. Dari situ kami mendapatkan Z-nya sama dengan 4.000. Setelah mendapatkan nilai Z sama dengan 4.000, kami mensubstitusikan Z sama dengan 4.000 ke kesamaan 4. Dari langkah substitusi ini, kami mendapatkan nilai X yaitu 3.000. Setelah itu, kami melakukan substitusi Z sama dengan 4.000 dan X sama dengan 3.000 ke dalam persamaan pertama. Dari substitusi ini, kami mendapatkan nilai Y sama dengan 2.000. Jadi, harga 1 buah roti kacang hijau sama dengan 3.000 rupiah, harga 1 buah roti keju sama dengan 2.000 rupiah, dan harga 1 buah roti mentega sama dengan 4.000. Solusi dari pertanyaan yang ditampilkan, apakah uang bela cukup dan tersisa? Sebelumnya kami membuat dulu model matematika dari bela. Karena bela membeli 5 buah roti kacang hijau dan 4 buah roti mentega, maka 5X ditambah 4Z. Kemudian kami mensubstitusikan X sama dengan 3.000 dan Z sama dengan 4.000 dan mendapatkan hasil 31.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan bela untuk membeli 5 buah roti kacang hijau dan 4 buah roti mentega sama dengan 31.000. Sedangkan di sini bela memiliki uang 50.000. Maka untuk menjawab pertanyaan A, apakah uang bela cukup dan tersisa? Jawabannya ya, uang bela cukup dan tersisa. B, berapa tersisa uang bela? Sisa uang bela didapat dari 50.000 dikurang 31.000 sama dengan 9. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Kita lihat, kita perhatikan hasil diskusi kelompok 1 dan hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1, dia punya langkah pertamanya, mereka mengeliminasi variabel X. Ya, kelompok 1 toh, kamu mengeliminasi variabel X pada persamaan pertama dan kedua. Begitu pula pada persamaan 1 dan 3. Kelompok 2, mereka mengeliminasi variabel Y. Sudah 2 kelompok ya? Mereka 2 berbeda cara mengeliminasi.
uang variabelnya, ternyata hasilnya sama. Dapat X-nya berapa tadi? 3.000. X-nya 3.000. Dapat Y-nya 2.000. Z-nya 4.000. Sama-sama uang kembaliannya adalah 19.000. Kita lihat kelompok 3. Ayo kelompok 3 silakan. Agak lebih cepat ya kelompok 3 ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok. Yang pertama, dari soal yang ditampilkan di atas, di sini kami mengambil pemisalan X merupakan harga roti kacang hijau, Y sama dengan harga roti keju, dan Z sama dengan harga roti berbeda. Di sini kami mengambil model matematikanya karena untuk membeli 2 roti kacang hijau, 1 roti keju dan 3 roti mentega, maka pemisahan model matematikanya adalah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 20.000. Di sini kita menyesuaikan buktinya 2X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 30.000, dan Leon 5X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 29.000. Kemudian di sini dari kelompok kami mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga mendapatkan hasil min Y dikurangi min 2Z sama dengan min 10.000. Hasil ini kami akan jadikan persamaan 4. Kemudian kami mengeliminasi lagi X pada persamaan 2 dan 3 dan mendapatkan hasil 4Y tambah 21Z sama dengan 92.000. Setelah itu kami mengeliminasi Y pada persamaan 4 dan 5 pada persamaan yang eliminasi pada persamaan 1 dan 2 dan persamaan 2 dan 3. Kami mengeliminasi Y sehingga mendapatkan Z-nya sama dengan 4.000. Kemudian selanjutnya kami mensubstitusikan Z sama dengan 4.000 ini ke persamaan 5 dan mendapatkan hasil Y-nya sama dengan 2.000. Setelah itu kami lanjut mensubstitusikan Y dan Z ke persamaan 1 dan mendapatkan hasilnya 3.000. Untuk menjawab soal, kami membuat pemodelan matematika dari pembelian roti yang dilakukan oleh Bella, yaitu Bella membeli 5 roti kacang hijau dengan 4 roti mentega, sehingga kami membuat pemodelan matematikanya 5X ditambah 4Z. Kemudian kami mensubstitusikan X-nya ini tadi sudah didapat, nilai X-nya sudah didapatkan bahwa di sini X-nya 3.000, sedangkan Z-nya di sini didapatkan 4.000, sehingga dikali masukkan karena Bella membeli 5 roti kacang hijau, maka 5 dikalikan dengan harga roti kacang hijaunya ditambah dengan Bella membeli 4 roti mentega, 4 dikali harga roti menteganya. Setelah itu didapatkan hasil 31.000. Dan apakah Bella, pertanyaannya apakah Bella mempunyai cukup uang dan tersisa? Jawabannya iya, karena uang yang dibawa oleh Bella 51.000, sedangkan dia hanya membayar 31.000 sehingga masih sisa 19.000. Terima kasih. Kita lihat sudah 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua agak beda sendiri loh. Kelompok ketiga beda di cara pemilihan persamanya. Kelompok 3 eliminasi yang pertama, persamaan pertama dan 2. Langkah yang berikutnya dia eliminasi X pada persamaan 2 dan 3. Hasilnya sama. Sudah. Kelompok 4 punya hasil diskusi sama dengan kelompok 1. Sudah. Kita tepuk tangan dulu. Ternyata itu. Dan kita dapat tadi kita catat X-nya. Kita misalkan tadi adalah roti kacang hijau. Harganya 3.000. 1 buah roti kacang hijau. 1 buah roti keju harganya 2.000. Setnya adalah ini set ya. Maaf bisa ketik. Di sini set sebenarnya. Harga 1 buah roti mentega harganya
Sama toh? Oke, tepuk tangan lagi. Berikut, perhatikan baik-baik. Dalam menyelesaikan soal kontekstual untuk sistem persamaan linear 3 variabel, langkah yang pertama adalah kita harus memisahkan. Ingat ya, soal kontekstual yang diberikan yang pertama adalah kita memisahkan. Langkah yang kedua, setelah kita misahkan, apa yang kita buat tadi? Buat ke dalam model matematika. Setelah model matematika terbentuk, kita mulai mengerjakan dengan berapa metode tadi? 3. Apa saja? Ada satu hal lagi yang ibu harus tegaskan di sini. Perhatikan semua pakai yang bisa lihat kelompok punya. Tulisannya bisa baca ya. Contoh ibu ambil kelompok 2 punya. Di sini eliminasi Y pada persamaan pertama dan kedua. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, juga kamu harus eliminasi variabel Y supaya tersisa 2 variabel yang sama. Kamu jangan kerja seperti tadi, ada kelompok mana tadi? Mungkin kelompok 2 atau kelompok 1 tadi ibu juga lupa. Mereka pertama mengeliminasi variabel Y. Langkah yang kedua mereka eliminasi variabel X. Hasil akhir bingung toh? Maka dari itu ingat, kalau pertama sudah eliminasi X, langkah yang berikutnya juga harus eliminasi variabel X supaya sama. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengerti semua? Sekarang ibu mau tes, apakah benar kamu sangat mengerti materi tadi? Supaya dalam penerapan di masyarakat jangan salah ya. Oke, untuk membuktikannya kamu kerja soal ini, ibu kasih waktu cuma 5 menit ya, dan cuma 1 soal saja. Kerjanya sendiri-sendiri supaya ibu melihat kamu mengerti atau tidak. Hanya 5 menit kerjanya ya. Tulisnya di belakang boleh kamu sudah ada nama kelasnya. Bang Gide. Kerjanya sendiri-sendiri. Ibu mau menguji atau tes kamu benar tidak kerja tadi ya. Sudah dapat semua ya. Oke, 5 menit dari sekarang.
sudah boleh kumpul? Luciani, oke. Sudah yang lain? Lagi 1 menit. Udah gizi. Sudah bisa. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Nilai yang lain. Nanti sama ya. Nah, sudah. Oke. Terima kasih. Sudah. Ya. Kelompokku sudah selesai semua ya? Sudah. Mantap. Itu yang membedakan nanti kerja kelompoknya. Oke. Diskusinya oke. Ayo kelompok yang lain. Ini belum oke ini. Baru lagi 1 menit. Ayo. Sudah Alexa? Oke. Terima kasih. Semoga. Baik. Oke. Sudah ya? Ayo, mana? Berapa berarti jenis bola? Itu bola ada 3 tuh. Jadi bola.
Kalau kelompoknya 5 orang ya 5. Senyum, masih semangat toh? Kamu semangat atau tertekan ini? Semangat. Kalau semangat itu cepat, kalau semangat poinnya juga kamu punya. Senyum, senyum, senyum. Sudah. Kalau menulis nama kelompok ini ada nama kelompok depannya harus ditulis. Kelompok berapa? Siapa-siapa saja anggota kelompoknya kan ada kolomnya. Supaya ini bisa melihat. This koordinatesa pula. Keren, 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 keren. Hai. Hai. Lupa sudah hello nih. Semuanya ayo, kelompok 4. Sudah. Kalau sudah. Amel, Elsa, Alwi, Amira, Yuyun. Dea. Oh ya, belum satu nih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Sekarang ibu tanya dulu. Selama proses pembelajaran dari awal sampai sekarang, apa yang kamu rasakan? Senang. Senang. Itu tidak senang namanya. Itu derita namanya. Harus kamu senang. Itu tadi senangnya apa? Senang atau derita? Nah, bagaimana perasaanmu saat mempelajari pelajaran materi sistem bersama linear 3 variabel yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kamu lihat di mana nih? Yang di kopi. Kopi dia kemana? Ekspresinya apa? Nah, jangan sampai kamu diskriminasi. Kirinya itu kanannya kamu. Yang mana? Yang ini loh? Oke, terima kasih kalau kamu senang mengikuti pelajaran.
hari ini beda loh, beda dengan biasanya. Apakah ada pertanyaannya? Kamu hanya merasa senang atau ada rasa apa lagi? Kalau mesin-mesin itu ibu tidak dengar. Karena ibu saya rasa senang, saya rasa bahagia, ternyata matematika bisa diterapkan. Atau ada yang lain lagi? Rasa apa? Oh sudah. Sudah, hanya senang saja. Berarti kamu punya rasa sempit juga ya? Hanya rasa senang. Oke. Dari semuanya ini, ada apa yang bisa menyimpulkan sesuatu dari proses pembelajaran kita dari pagi sampai siang ini? Oke, ada siapa yang bisa menyimpulkan? Halo? Kenapa dia? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Angkat. Yang tadi kamu tulis boleh. Oke, Eko. Eko mau menyimpulkan. Silakan Eko. Berdiri boleh. Kita tepuk tangan. Dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat menggunakan kebersamaan linear 3 variabel untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Eko. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Kesimpulan kamu tarik kesimpulannya apa? Hai, 20 anak, ada yang lain nggak tarik kesimpulannya? Masa hanya Eko sendiri? Eko menyimpulkan dia bisa menerapkan sistem bersama dengan 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Leon silakan. Berdiri, oke. Kesimpulan saya ambil dari pembelajaran ini adalah kami mampu menyelesaikan masalah dan sistem sehari-hari dalam sistem bersama linear 3 variabel, dan kami mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bersama linear 3 variabel. Oke, tepuk tangan. Berarti hari ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran yang tadi pagi ibu baca. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis 4P, literasi dan penguatan pendidikan karakter dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, dengan bantuan media pembelajaran seperti LKPD berbasis masalah dan PDT. Peserta didik diharapkan dapat memodelkan masalah ke dalam sistem bersama linear 3 variabel. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bersama linear 3 variabel dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, santun dalam berkomunikasi, dan menghargai pendapat peserta didik lain, serta dapat mengembangkan kreativitas, pemahaman konsep yang baik, bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Itu adalah kesimpulan tujuan pembelajaran yang kita sudah capai. Kamu tadi bisa tahu memodelkan matematika? Kamu bisa menyelesaikannya toh? Dalam kelompok tadi kamu kerja sama tidak? Kamu percaya diri tidak kerjanya? Kamu menghargai tidak satu sama lain? Tujuan pembelajaran kita terima kasih untuk hari ini. Kamu sangat luar biasa untuk ibu. Kamu anak-anak yang baik. Ingat, berjuang untuk mendapat sesuatu. Gagal itu tidak apa-apa. Sekali gagal, coba terus. Jangan sampai sekali gagal dan langsung menyerah. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat semula.
ada. Tempat berikut ya. Sekarang kita berdiri menutup pembelajaran kita dengan doa. Ayo, ayo berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Yesus Kristus yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu sehingga kami semua ini berhasil melewati proses belajar mengajar ini dengan baik. Kami juga hanya bersyukur atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kembali bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat. Silakan Roh Kudus-Mu atas kami agar apa yang telah diberikan oleh Ibu kami dapat kami mengerti dan terapkan di kemudian hari. Nama Tuhan senantiasa kami puji ini dan sepanjang masa. Hingga Roh Kudus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siap hormat. Terima Sama sampai sini kami dudukkan ya. Mau